Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wala halla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita curahkan, kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesudah itu kita mengharap, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh perasaan kita. Semoga kita semua mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya Allah. Wahai teman-temanku, sahabat-sahabatku yang saya cintai karena Allah, yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang musyrik yang benci kepada Rasulullah, yang amat sangat benci, yang sangat amat sangat untuk membinasakan, untuk membunuh Rasulullah SAW. Mereka benci kepada Rasul dengan ajaran Rasul, dengan agama yang dibawa oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrik, mereka semua kebingungan. Mengapa? Karena Hamzah bin Abdul Muttalib telah masuk Islam. Sesudah itu Umar bin Al-Khattab telah masuk Islam. Sesudah itu orang musyrik memberikan tawaran kepada Rasul, tetapi Rasul menolak tawaran mereka. Sesudah itu Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, baik yang muslim maupun yang kafir, mereka akan melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari gangguan-gangguan orang-orang yang musyrik yang benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berpikir apabila membunuh Rasulullah, apabila membunuh Muhammad, pasti akan terjadi pertumpahan darah di Mekah. Pasti banyak yang menjadi korban atas pembalasan mereka terhadap Rasulullah SAW. Inilah dalam benak mereka, dalam pikiran mereka, mereka bingung. Tetapi mereka berpikir, mereka melakukan siasat yang baru. Pada suatu hari, mereka berkumpul. Mereka semua berkumpul di tempat Bani Kinanah. Untuk apa? Untuk membuat piagam kezoliman. Piagam ini ditulis, dibuat oleh Barid bin Amir bin Hashim. Mereka membuat perjanjian ini, membuat kesepakatan. Pada suatu hari mereka berkumpul di perkampungan Bani Kinanah. Untuk apa? Untuk membuat piagam kezoliman. Mereka menghadapi Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Inilah yang dilakukan orang-orang musyrik, orang-orang yang membenci baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membuat piagam kezaliman ini adalah Barid bin Amir bin Hashim.
Mereka berkumpul untuk apa? Untuk ketetapan, memutuskan kesepakatan dan ketetapan. Papan yang ditulis oleh Walid bin Amir bin Hashim, isinya di antara lain ketetapan dan kesepakatan larangan menikah, larangan berjual beli. Jadi yang pertama larangan menikah, larangan jual beli, larangan berkumpul, dan larangan berteman. Ini salah satu di antara isi tulisan Walid bin Amir bin Hashim, ditulis di papan. Sesudah ditulis, papan tersebut di bawah dan ditempelkan di dalam Ka'bah. Allahu Akbar. Inilah salah satu siasat orang musyrik untuk melakukan kezaliman terhadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebagian isi tulisan piagam yang dilakukan oleh Walid bin Amir bin Hashim supaya mereka menyepakati atas piagam tersebut. Kecuali mereka menyerahkan dengan sukarela, menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Jadi larangan menikah, larangan jual beli, larangan bertamu, larangan berteman, kecuali dengan sukarela mereka menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Inilah piagam kezaliman, piagam ketetapan, kesepakatan yang mereka buat terhadap Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Maka mereka semua bersepakat atas hal itu. Wahai teman-temanku, sahabat-sahabatku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemboikotan itu benar-benar ketat, sampai bahan makanan semuanya habis. Mereka dari kaum perkampungan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, banyak mereka kelaparan sampai mereka makan daun. Banyak wanita dan anak-anak meringkis, menangis, mereka kelaparan karena bahan makanan mereka habis. Inilah piagam kezaliman, kesepakatan yang amat sangat menzalimi Bani Hashim, Bani Al-Muttalib. Allahu Akbar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah semoga orang yang membuat piagam tersebut mendapatkan kemalangan. Dengan doa Nabi ini, maka Walid bin Amir bin Hashim tangannya menjadi lumpuh. Wahai sahabat-sahabatku, teman-temanku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 tahun berjalan, piagam tersebut terkoyak dan isinya terhapus. Atas piagam tersebut ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Sedangkan yang tidak setuju berusaha untuk membatalkannya. Wahai teman-temanku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, singkat kisah, Rasulullah SAW menyampaikan kepada pamannya Abu Thalib bahwa piagam tersebut, papan tersebut
isinya dimakan oleh rayap. Ini kata Rasulullah. Lalu Abu Thalib menjumpai orang-orang Quraisy menyampaikan apa yang disampaikan Rasulullah kepada dirinya. Singkat kisah, mereka pergi ke Ka'bah untuk melihat piagam tersebut. Pada waktu dibuka, pada waktu dilihat piagam tersebut, maka piagam tersebut isinya, tulisannya, semuanya dimakan oleh rayap, kecuali kalimat asma Allah. Jadi kecuali tulisan yang bernama Allah itu tidak dimakan oleh rayap, selainnya dimakan oleh rayap. Inilah salah satu bukti kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi renungan bagi kita semua, menjadi iktibar pelajaran bagi kita semua, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah. Insya Allah kita berjumpa kembali dalam kisah berikutnya, insyaallah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kami akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.